Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisiologi mata pada pasien. Nah, di sini yang saya butuhkan bahan-bahannya itu alat-alat dan bahan. Yang pertama ada penggaris, lalu ada koran sebagai alat untuk dibaca nanti, lalu yang terakhir ada senter. Nah, yang pertama terlebih dahulu yang saya lakukan adalah pemeriksaan pupil mata pasien. Nah, biasanya pada manusia normal, pupil mata akan membesar ketika mendapatkan rangsangan cahaya yang lebih sedikit. Namun, pada rangsangan cahaya yang lebih banyak, pupil mata akan mengecil. Nah, hal yang pertama adalah melakukan pengecekan pengukuran pupil mata pada pasien dalam keadaan normal atau tidak mendapatkan cahaya apapun atau sedikit mendapatkan cahaya. Baik, Bu boleh menunggak ke atas, lalu matanya boleh lihat ke atas. Nah, sini akan kita ukur. Didapatkan hasil bahwa pupil mata pasien berukuran 5 mm. Lalu kita akan mencari bagian dari ruangan yang mendapatkan rangsangan cahaya lebih banyak. Ibu boleh putar badannya ke belakang. Nah, akan saya buka pintu yang saya rasa bahwa cahaya di sini lebih banyak. Nah, akan saya ukur dengan menggunakan penggaris. Didapatkan hasil bahwa pupil mata pasien berukuran 2,5 mm. Tapi, jika saya tutup kembali, apakah ukuran pasien akan mengecil atau malah membesar dalam keadaan normal? Ya, di sini didapatkan hasil bahwa pupil mata pada pasien kembali normal, yaitu berukuran 5 mm. Ibu boleh kembali menghadap kemari. Lalu di sini saya akan melakukan uji refleks cahaya secara langsung dengan menggunakan senter. Nah, senter ini akan saya hadapkan ke mata pasien untuk mencek apakah pupil mata pasien akan membesar atau mengecil. Biasanya pupil pada mata manusia normal jika disenter secara langsung atau mendapatkan rangsangan cahaya secara langsung, maka dia akan mengecil. Hal yang pertama saya lakukan adalah mencoba senter terlebih dahulu. Senternya hidup. Nah, ini akan saya arahkan ke mata pasien. Boleh menunjuk ke atas, Bu. Matanya hadap ke atas. Oke. Boleh lihat saya? Ya. Sesuai dengan kata saya tadi atau sesuai dengan fakta bahwa manusia normal pupil mata akan mengecil ketika mendapatkan rangsangan cahaya secara langsung. Dan di sini pasien saya seperti itu, pupil matanya mengecil. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat berapa sih jarak titik terdekat pasien saya ini dalam membaca. Nah, hal yang saya lakukan pertama tadi telah saya siapkan koran dan penggaris. Nah, di sini koran ini sebagai alat bahan baca pada pasien saya, lalu penggaris ini yang nanti akan mengukur berapa sih jarak titik terdekat pasien saya dalam membaca. Pertama saya akan meletakkan penggaris ini pas berada di bawah mata pasien saya. Lalu untuk penggaris ini berukuran 20 cm. Di sini apakah Ibu masih dapat melihat? Nah, lalu untuk segini apakah masih dapat terlihat? Segini apakah masih dapat terlihat? Segini apakah masih dapat terlihat? Untuk segini apakah masih dapat terlihat? Segini apakah dapat terlihat? Masih terlihat. Dapat terbaca? Baik. Untuk ukuran jarak 8 cm, pasien sudah tidak dapat lagi membaca tulisan yang saya berikan. Namun untuk segini, Bu. Nah, untuk ukuran 10 cm, pasien masih dapat membaca tulisan yang saya berikan. Boleh dibaca, Bu, dengan keras. Bank Dunia kucurkan 7 miliar atau 45 miliar untuk 50 proyek. Nah, di sini didapatkan bahwa mata pasien hanya mendapatkan jarak terdekat yaitu 10 cm. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisiologi untuk indera penciuman. Di sini saya telah menyediakan beberapa aroma yang nantinya akan saya coba. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah Ibu posisinya bagus dulu. Lalu memberikan aroma ini ke santai deh, bentar. Nanti kan Mati.
Baiklah di sini saya akan melakukan uji pemeriksaan fisiologi pada indera penciuman. Nah, di sini saya telah menyediakan beberapa aroma yang nanti akan saya berikan. Lalu saya telah menginstruksikan kepada pasien saya untuk menutup mata dengan memberikannya penutup mata. Nah, hal yang pertama saya lakukan yaitu melakukan meletakkan aroma yang telah saya sediakan ini ke bagian hidung pasien, lalu bertanya apakah pasien merasakannya dan mendeteksi ini aroma apa atau jenisnya apa. Boleh dicium, Bu? Ya, ini aroma apa? Kopi. Ya, hidung pasien dalam kondisi normal. Pemeriksaan yang kedua itu ada fatigue obstruction, di mana saya telah menyediakan aroma herbal yang nantinya akan saya berikan kepada pasien. Lalu saya telah menyediakan stopwatch. Nah, instruksi dari fatigue obstruction ini, ibu nanti akan ibu katakan kepada saya sampai aroma ini sudah tidak dapat lagi ibu cium atau aromanya ibu rasa sudah hilang. Nanti ibu katakan sama saya. Oke? Apakah aroma ini dapat ibu cium? Dapat tercium? Ya. Di sini untuk penciuman pada pasien dalam keadaan normal ya. Baik, akan kita mulai. Nanti katakan kepada saya sampai aroma yang ibu cium ini sampai tidak ada ya. Ya. 1, 2, 3. Apakah masih dapat tercium? Katakan sama saya nanti jika aromanya sudah tidak tercium ya. Aromanya sudah tidak tercium. Ya, aromanya sudah tidak dapat tercium. Nah, di sini didapatkan bahwa pasien tidak dapat mencium lagi di 25 detik. Nah, baiklah di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisiologi pada indera pengecapan. Nah, di sini yang telah saya sediakan yaitu 4 rasa, mulai dari manis, asin, asam, dan pahit. Yang nantinya akan saya berikan pada lidah pasien. Lalu ada tisu untuk mengilap lidah pasien jika basah. Lalu ada sendok atau garpu. Lalu yang terakhir ini adalah wadah dan air untuk kumur-kumur. Nah, hal yang pertama saya lakukan adalah memberikan pasien instruksi untuk menutup mata dengan memberikan penutup mata. Boleh dipakai, Bu, terlebih dahulu. Baik. Setelah itu, saya akan menginstruksikan pasien untuk menjulurkan lidahnya ke depan. Boleh julurkan lidahnya ke depan. Nah, setelah kering, diharapkan kepada pasien jangan untuk menarik lidahnya ke belakang, takutnya nanti basah kembali. Nah, akan saya lakukan pemberian rasa. Apa yang ibu rasakan? Asin. Asin. Ibu boleh kumur-kumur dulu. Baik. Julurkan lidahnya lagi, Bu. Apa yang ibu rasakan? Asam. Kumur-kumur lagi, Bu. Julurkan lidahnya ke depan. Ke depan, Bu. Lagi, Bu. Banyak. Ya. Apa yang ibu rasakan? Manis ya. Kumur-kumur lagi. Julurkan lidahnya ke depan. Apa yang ibu rasakan? Pahit. Baik, kumur-kumur, Bu.
Ya. Di sini lidah pasien dapat merasakan rasa secara normal. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan bagian daerah lidah mana yang terasa lebih asam. Ibu nanti akan saya instruksikan untuk menjulurkan lidahnya ke depan sambil membuka mulut, tapi ibu jangan menutupnya secara langsung ya. Nah, ibu boleh menjulurkan lidahnya besar, buka mulutnya besar. Baik, di sini akan saya berikan. Apakah ini pahit? Salah. Baik, di sini akan saya berikan. Di sini apa rasanya? Pahit. Julurkan lagi, Bu. Ini. Pahit. Nah, rasa yang lebih terasa pahit itu daerah mana? Ujung. Paling belakang. Ya. Ibu boleh kumur-kumur. Oke. Lalu julurkan lidahnya kembali, Bu. Baik. Apa yang Bu rasakan? Aneh. Julurkan lagi lidahnya. Apa yang Bu rasakan? Asin. Apa yang Bu rasakan? Aneh. Bagian daerah mana yang terasa manis? Ujung. Ujung mana? Ujung lidah. Ujung lidah. Kumur-kumur. Boleh julurkan lidahnya lagi. Lebar, Bu. Keluarkan lidahnya. Apa yang merasakan? Asin. Apa yang merasakan? Asin. Bagian daerah mana yang lebih asin? Samping. Samping mana, Bu? Samping kiri. Kumur-kumur kembali. Ya, kumur-kumur. Buang. Julurkan lidahnya kembali. Biar saya bersihkan. Apa yang ibu rasakan? Julurkan lidahnya kembali. Mana yang belum lihat? Apa yang ibu rasakan? Asam. Nah, bagian mana yang lebih asam? Ibu rasa? Ujungnya. Kumur-kumur, Bu. Julurkan lidah. Ya. Pemeriksaan ini telah selesai. Dan ibu boleh membuka penutup matanya. Di sini dapat disimpulkan bahwa kondisi dari lidah pasien ini dalam keadaan normal, dapat merasakan rasa dan dapat merasakan bagian-bagian daerah mana yang lebih terasa asam, asin, manis ataupun pahit. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji fisiologi pada telinga dengan menggunakan alatnya yaitu garpu Petala. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah tes telinga pada telinga. Nah, di sini tes telinga memiliki dua unsur getaran. Ada dia getaran yang dihasilkan dari getaran yang merangsang dari udara dan ada dia getaran yang merangsang dari tulang. Nah, untuk rangsangan dari udara jauh lebih baik daripada dari tulang. Nah, baiklah, di sini saya akan menggetarkan terlebih dahulu garpu Petalanya. Lalu akan saya letakkan garpu Petala tersebut ke tulang mastoid atau tulang belakang telinga. Lalu saya akan meletakkannya garpu Petala ke bagian samping telinga. Baik, akan saya getarkan terlebih dahulu garpu Petala. Lalu saya letakkan ke tulang mastoid. Apakah dapat terdengar? Dapat. Kalau sekarang bagaimana? Dapat. Lalu untuk ini gimana? Sudah dapat. Lalu saya akan menggetarkan garpu Petala untuk yang kedua kali. Saya letakkan ke bagian samping telinga. Apakah dapat terdengar? Dapat terdengar. Lalu ini bagaimana? Dapat terdengar? Masih terdengar. Ini? Masih terdengar. Kalau begini? Sudah tidak terdengar. Ya. Untuk rangsangan dari udara jauh lebih baik daripada rangsangan dari tulang. Pemeriksaan yang kedua yaitu adalah tes Weber. Nah, tes Weber ini
masih dengan menggunakan garpu tala akan saya tempatkan berada di atas kepala pasien atau kafum krani pasien, dan nanti akan saya tanya kepada pasien apakah dari suara gaungan dari garpu tala ini masih terdengar atau tidak. Umumnya garpu tala tidak akan terdengar untuk tes Weber ini. Nah, itu adalah nanti kalau bilang anggota ini apakah terdengar tidak bilang ingat. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji pemeriksaan tes Weber dengan menggunakan garpu tala. Nah, garpu tala akan saya tempatkan di atas kafum krani atau di atas kepala pasien. Nantinya akan saya tanya kepada pasien saya apakah masih terdengar atau tidak. Umumnya untuk tes Weber ini tidak akan manusia normal tidak akan mendengarkan gaungan suara apapun dari garpu tala ini. Baiklah, hal yang pertama saya lakukan adalah menggetarkan garpu tala terlebih dahulu. Lalu saya letakkan di atas kafum krani atau di atas kepala pasien. Apakah ibu dapat mendengarkan getarannya? Tidak. Baik, di sini didapatkan hasil bahwa telinga pasien masih baik atau kondisi normal, yaitu dikenal sebagai sensori neural. Pemeriksaan penentuan lokasi suara. Nah, di sini yang akan saya bawa adalah yang pertama penutup mata, lalu kunci sebagai sumber suara yang nantinya akan dideteksi oleh pasien saya apakah dapat mendengar lokasi dari sumber bunyi ini. Hal yang pertama saya lakukan adalah menyuruh pasien untuk menutup matanya terlebih dahulu. Boleh dipakai. Setelah itu kunci akan saya letakkan ke beberapa bagian, beberapa daerah, mau itu di atas, di kanan, di kiri, ataupun di belakang, ataupun di depan. Nanti akan saya tanya kepada pasien saya di mana sumber bunyi ini berada. Baik Bu, apakah sudah bersedia? Ya. Berada di mana? Atas kepala. Di belakang. Belakang. Di samping kanan. Ya. Samping kiri. Di depan. Di atas kepala. Ya. Boleh dibuka Bu penutup matanya. Ya, di sini didapatkan hasil bahwa pasien ini memiliki pendengaran dalam keadaan normal.